Pada film sebelumnya Diana alias Wonder Woman kehilangan kekasihnya yang bernama Steve karena tewas di medan peperangan. Pada filmnya kali ini Wonder Woman hidup di kota Washington DC Amerika Serikat dan di film kelanjutannya ini, kekasihnya yaitu Steve bisa hidup kembali dan berjuang bersama Diana kembali. Film ini diawali dengan masa kecil Diana alias Wonder Woman yang sedang diuji di suatu pelatihan untuk menguji ketangkasan bersama prajurit yang lain di tempat asalnya. Di antara peserta yang lain, hanya Diana lah peserta yang paling muda. Mereka ditempatkan di sebuah arena yang terlihat megah dan terdapat banyak tantangan untuk mereka lewati. Diana menjadi peserta yang paling cepat dan terdepan. Dengan mudahnya Diana melewati tantangan yang sangat sulit. Diana sempat mengalami kendala saat melewati bukit, namun dengan ketangkasan dan kepintarannya, Diana kembali bisa menyusul para pesaingnya. Sampai pada saat Diana mengambil finish dari tongkat besi itu, Diana dicegat untuk menjadi yang pertama oleh panitia, karena dia dianggap mengambil jalan pintas saat mengejar pesaingnya. Diana pun merasa kecewa, lalu ibu Diana datang dan menyampaikan kepada Diana jika kesabaran, ketekunan, keberanian, dan kebenaran adalah segalanya. Cerita berlanjut ke tahun 1984, menggambarkan sebuah kota di Amerika yang berlatar 80-an, memperlihatkan seorang Max Lord yang berambisi bahwa semua orang bisa memiliki keinginan apapun. Max Lord adalah pengusaha minyak yang sedang diambang kebangkrutan. Pada hari itu di sebuah toko perhiasan terjadi perampokan yang dilakukan oleh perampok amatir. Mereka berhasil melakukan kekacauan di sebuah mall. Ketika mereka terpojok oleh keamanan setempat, mereka mengancam akan menjatuhkan seorang anak dari lantai atas. Wonder Woman pun datang di saat yang tepat. Dia menyelamatkan anak itu dan dengan mudah melumpuhkan para perampok itu. Pada malam harinya, memperlihatkan kediaman dari Diana yang telah tinggal di kota itu. Di rumahnya terpajang foto jadul yang memperlihatkan kejadian telah lama yang telah dialami sebelumnya. Keesokan harinya Diana bertemu dengan seseorang yang bernama Barbara. Barbara adalah seorang sejarawan yang bekerja di sebuah museum benda bersejarah. Ketika itu mereka sedang mengecek benda bersejarah yang baru saja didatangkan dari luar. Barbara tertarik pada salah satu benda berbentuk batu kristal. Kemudian Barbara menanyakannya kepada Diana. Namun mereka menganggap batu itu sebagai batu biasa. Lalu ada salah satu orang berbahasa basi pada Diana sambil melihat batu itu. Orang itu berkata jika dia menginginkan segelas kopi. Tak lama kemudian orang itu langsung dibuatkan kopi oleh pelayan. Tapi mereka masih belum sadar bahwa batu itu mempunyai keistimewaan. Kemudian Diana dan Barbara makan siang bersama di sebuah kafe. Walaupun mereka baru berkenalan, mereka berbincang dengan sangat akrab. Barbara ternyata sudah mengagumi Diana karena Diana adalah orang yang sangat populer di bidang sejarawan. Sedangkan Barbara hanya wanita culun yang tidak pandai bergaul. Pada malam hari Barbara pulang ke tempat kerjanya, dia mengambil batu itu dan mengatakan keinginannya. Dia menginginkan seperti Diana, cantik, kuat dan istimewa. Tanpa dia sadari bahwa batu itu memiliki keistimewaan, ternyata batu itu memiliki kekuatan mengabulkan permintaan. Keesokan harinya Barbara merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Barbara pun mencoba berpenampilan tidak biasa. Dia melepaskan roknya dan hanya memakai celana ketat. Barbara didatangi oleh Max Lord yang berniat mencari batu ajaib itu. Entah dari mana Max Lord tahu tentang batu itu. Dia berpura-pura ingin mendonasikan keuntungannya untuk museum benda bersejarah di tempat itu. Tak lama Diana melihat Barbara dengan Max Lord lalu menghampirinya. Diana mencurigai jika Max Lord memiliki niat yang jahat kepada Barbara. Setelah itu Max Lord menuju ke kantor perusahaannya yang sudah diambang kebangkrutan. Terlihat hanya beberapa karyawan di kantor itu dan seorang anak dari Max Lord. Pada hari yang sama Diana memeriksa batu ajaib itu, namun batu itu telah tiada di tempat semestinya. Diana curiga bahwa batu itu telah digunakan oleh Barbara dan akan diserahkan pada Max Lord. Suatu hari Barbara berpakaian tidak seperti biasanya. Diana menggunakan gaun modern dan seksi untuk persiapan acara pesta yang diadakan oleh Max Lord.
Pada saat pesta dimulai, Barbara ditemui oleh Max Lord. Max Lord terkejut melihat penampilan Barbara yang tidak seperti biasanya. Dia merayu Barbara dan diajak ke kantor Barbara untuk tujuannya mengambil batu ajaib itu. Barbara pun lengah karena rayuan dari Max Lord dan batu itu pun diambil alih oleh Max Lord. Sementara Diana sibuk mencari Barbara karena khawatir dengan batu ajaibnya, tapi Diana malah bertemu dengan Steve yang tiba-tiba muncul di tubuh orang lain. Steve hadir kembali karena Diana pernah berharap pada batu itu ketika di museum. Diana kaget akan kehadiran sosok Steve yang selama ini sudah mati. Lalu Diana melupakan pencarian Barbara karena sudah bertemu dengan orang yang selama ini dicintainya, dan Diana pergi ke rumah Steve untuk melepas kerinduannya. Setelah Max Lord mengambil alih batu ajaib itu, dia berkeinginan untuk menjadi batu itu sendiri, dan batu itu lenyap dan kekuatannya masuk ke dalam tubuh Max Lord. Keesokan harinya, Barbara pergi ke tempat kebugaran karena pengaruh dari permintaannya pada batu itu. Dia terlihat sangat kuat, sementara Diana pergi dengan Steve untuk mencari Barbara. Pada waktu yang sama Max Lord ke kantornya dan bertemu dengan asistennya. Asisten itu berkata kepada Max Lord tentang harapannya untuk perusahaan, dan dengan kekuatan itu, semua yang diucapkan asisten itu menjadi kenyataan. Setelah Diana menemui Barbara, dia menanyakan tentang batu itu. Tapi Barbara menjawab jika dia telah meminjamkannya untuk sementara waktu. Karena persuahan Max Lord sedang ramai oleh kekuatan itu, Diana dan Steve langsung pergi ke kantor Max Lord. Diana dan Steve menyusup untuk menyelidiki apa yang dilakukan Max Lord. Mereka menemukan segel batu itu dan beberapa petunjuk tentang ambisi Max Lord yang ingin mengacaukan dunia. Namun Max Lord ternyata telah pergi ke Kairo untuk menemui pengusaha tambang minyak. Diana dan Steve berencana untuk menyusul Max Lord dengan cara membajak pesawat militer. Mereka pun berhasil mencuri pesawat itu dan pergi menuju Kairo. Keesokan harinya Max Lord menemui Raja Minyak di Kairo dengan kekuatannya yang bisa mengabulkan permintaan. Max Lord mengabulkan permintaan Raja Minyak itu untuk mengembalikan dinasti kerajaan leluhurnya, dan sebagai gantinya Max Lord ingin mengambil alih perusahaan minyak yang dimiliki raja tersebut. Namun raja itu tidak memberikannya, dan Max Lord marah dan membuat anak buah raja itu agar menjadi pengikutnya dengan menggunakan kekuatannya. Diana dan Steve berpapasan dengan Max Lord bersama anak buahnya. Diana dan Steve langsung mengejar untuk menghentikannya, dan Wonder Woman pun beraksi. Namun Diana harus kehilangan jejak Max Lord karena menyelamatkan anak-anak yang hampir saja tertabrak oleh rombongan Max Lord. Kekacauan demi kekacauan yang dilakukan oleh Max Lord terus terjadi. Diana, Steve, dan Barbara menemui orang yang ahli dengan suku Maya. Mereka mencari cara untuk menghentikan Max Lord karena ada hubungan dengan suku Maya. Kekuatan batu itu hanya bisa dihentikan dengan menghilangkan kembali keinginan itu. Namun Barbara tidak setuju jika kekuatan batu itu harus dihancurkan. Ketika Steve berada di rumah Diana, Steve melihat baju besi yang tersimpan di rumah Diana. Steve diperlihatkan bahwa baju itu milik pejuang bangsanya yang bernama Asteria. Diana sudah mengetahui jika Max Lord akan menemui presiden, dan Diana bergegas untuk mengejarnya. Suatu hari Max Lord pun menemui Presiden Amerika dan meminta Presiden untuk berharap kepada Max Lord, dan Presiden Amerika itu mengucapkan permintaannya kepada Max Lord. Dia meminta agar negaranya menjadi negara terkuat dan mempunyai nuklir di segala penjuru dunia, dan ingin menjadi penguasa yang ditakuti dunia. Max Lord mengabulkannya dan melihat rancangan rahasia di sana. Menurut keterangan presiden, alat itu adalah satelit untuk mengambil saluran di seluruh dunia. Max Lord tertarik dengan fasilitas itu dan memintanya agar bisa dia gunakan untuk melancarkan ambisinya, yaitu membuat keinginan semua orang terkabul. Diana dan Steve telah menunggu Max Lord di istana. Ketika Max Lord hendak akan pergi, Diana dan Steve mencoba untuk menghentikan Max Lord.
Di tengah pertarungan itu Diana dikagetkan dengan kehadiran Barbara yang berbeda. Barbara sudah menjadi lebih kuat dan terbiasa dengan kekuatan dari batu itu lalu melawan Diana, karena Barbara tidak ingin jika Diana menghilangkan kekuatan batu tersebut. Diana pergi dan menjadi lemah karena pengaruh batu itu yang menginginkan Steve kembali. Kemudian Diana harus merelakan Steve pergi agar kekuatan Diana kembali. Akhirnya Diana mendapatkan kekuatannya kembali setelah dia merelakan Steve. Lalu Diana mengejar pesawat yang telah ditumpangi oleh Max Lord. Setelah sampai di pangkalan militer, Max Lord berencana untuk menayangkan dirinya ke seluruh dunia. Dia akan menayangkan siaran langsung untuk mengabulkan keinginan semua orang di seluruh dunia. Sementara Diana mengambil jubah perangnya untuk menghadapi Max Lord yang sedang mengacaukan dunia. Setelah sampai di pangkalan militer, Diana dihadang oleh penjagaan ketat dari pangkalan militer. Diana dengan mudah melumpuhkan para tentara militer dengan jubah barunya. Tak lama kemudian Barbara muncul dengan wujud yang lebih menyeramkan dan kuat. Tetapi dengan wujud itu pun Barbara tidak bisa mengalahkan Diana. Kemudian Diana menemukan Max Lord yang sedang berkhotbah untuk mengabulkan permintaan semua orang. Namun Diana tidak bisa mendekatinya karena kekuatan yang luar biasa dari batu itu. Diana hanya bisa mengkoneksikan cabuknya pada Max Lord dan berbicara kepada semua orang di dunia agar meninggalkan dan menghilangkan keinginan itu. Saat itu Max Lord teringat masa kecilnya yang menjadi korban bully dari teman-temannya, maka dari itu Max Lord berambisi untuk mengabulkan keinginan siapapun. Namun saat Max Lord tahu bahwa anaknya Alistair dalam bahaya, kekuatan Max Lord mulai melemah bersamaan dengan keinginan orang-orang di seluruh dunia untuk meninggalkan keinginannya. Kekuatan batu itu pun menghilang dan keadaan dunia kembali seperti semula. Setelah itu Max Lord langsung menemui anaknya dan sadar akan perbuatannya adalah kesalahan. Di akhir film Diana bertemu dengan seseorang yang tubuhnya pernah berubah menjadi Steve. Diana hanya sekedar menyapanya dan Diana terlihat mengikhlaskan yang sudah terjadi kepada Steve. Di dalam kredit skene terlihat ada seorang tante-tante yang bernama Asteria. Asteri adalah pemilik dari jubah emas yang dipakai Diana pada saat bertarung. Demikianlah alur dari film Wonder Woman 84. Jangan lupa subscribe channel Alpush untuk mendapatkan cerita film lainnya.